Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pengaruh total aset terhadap net income PT Indofood CBP dari tahun 2010 hingga 2023. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan total aset berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bersih perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ravelino Bagas Pratama dari kelompok 4, beserta rekan-rekan saya, Muhammad Diego Romadona, Muhammad Fatir Raihan Al-Farisi, Muhammad Rashid Arafi, dan Happy Ending Forever. Latar belakang: PT Indofood CBP adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, ICBP telah menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, didorong oleh diversifikasi produk serta ekspansi pasar yang kuat di dalam dan luar negeri. Total aset perusahaan menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bersih atau net income yang mencerminkan profitabilitas serta efisiensi pengelolaan aset. Dalam analisis ini, kami mengevaluasi hubungan antara total aset dan net income PT Indofood CBP pada periode 2010 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peningkatan total aset berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bersih, serta memberikan gambaran bagaimana aset digunakan secara optimal untuk mendorong kinerja keuangan di perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi linear sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara total aset sebagai variabel independen dan net income sebagai variabel dependen. Data mencakup periode 2010 hingga 2023 dan diambil dari laporan keuangan tahunan PT Indofood CBP. Analisis dilakukan menggunakan program R untuk menghitung model regresi, koefisien determinasi, serta nilai signifikansi. Data diolah dengan memvisualisasikan tren total aset dan net income serta memetakan garis regresi linear untuk memahami pengaruh total aset terhadap net income secara lebih jelas. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara total aset dan net income PT Indofood CBP. Nilai R-squared 0,858 menunjukkan bahwa 85,8% variasi net income dapat dijelaskan oleh total aset. Hubungan ini signifikan dengan nilai p-value sebesar 1,974 dikali 10 pangkat minus 6. Setiap peningkatan total aset sebesar 1 miliar rupiah diprediksi akan meningkatkan net income sebesar 0,05038 miliar rupiah atau sekitar 50 juta rupiah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan total aset yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Faktor utama yang mendorong peningkatan net income PT Indofood CBP adalah pertumbuhan total aset yang signifikan. Selain itu, diversifikasi produk, ekspansi bisnis ke pasar domestik dan internasional, serta efisiensi operasional turut berperan dalam mendukung pertumbuhan laba bersih perusahaan. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menghadapi tantangan pasar dan mampu menjaga stabilitas kinerja keuangan. Kesimpulan: PT Indofood CBP menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara total aset dan net income selama 2010 sampai 2023. Dengan 85,8%, variasi net income dijelaskan oleh total aset. Peningkatan net income didukung oleh pertumbuhan aset yang signifikan, ekspansi bisnis, diversifikasi produk, inovasi teknologi, dan efisiensi operasional. Strategi ini menunjukkan pengelolaan sumber data yang optimal, menjaga stabilitas, dan memperkuat profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk terus mengoptimalkan strategi pengelolaan aset dan ekspansi pasar. Selain itu, diversifikasi produk dan inovasi harus terus dikembangkan guna menghadapi fluktuasi ekonomi dan persaingan di industri makanan dan minuman. Adapun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi Indofood CBP Investor Relation dalam Annual Report dan Bursa Efek Indonesia dalam laporan tahunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kami, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.